Srep. Tuh. Itu jatuhnya circle-an. Ya, bukan teknik bantingan circle, bukan. Tapi oke, kita akan membuatkan caranya bagaimana ya. Inilah aku sang pejuang kemenangan. Aku sang pejuang kemenangan. Sang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan istri saya Wewe Wita dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe, di video kali ini saya akan masih membuatkan konten yang dimana requestnya dari akun TikTok Papi Culo. Bang, coba tutorial bantingan dari circle bawah. Oke, langsung saja kita buatkan videonya. Oke teman-teman, jadi sesuai request tadi, teknik bantingan dengan menggunakan circle bawah ya. Ini sebenarnya teknik yang sedikit gampang-gampang rumit. Tapi kalau saran saya, selagi kalian bisa membanting, bantinglah menggunakan teknik bantingan. Kalau menggunakan banting langsung circle bawah, itu poinnya masih gede teknik bantingan, karena kalau banting dengan circle bawah itu jatuhnya teknik circlean jatuhannya, jadi poinnya 3. Tapi kalau dengan teknik bantingan 3+1 kayak gini misalkan kan, misalkan nendang nih, srep, tuh itu jatuhnya circlean ya, bukan teknik bantingan circle, bukan. Tapi oke, kita akan membuatkan caranya bagaimana ya. Langkah pertama yang pasti tangkap dulu. Ini dilakukan memang ketika benar-benar kita nggak bisa membanting ya. Saran saya memang kalau kamu bisa membanting, selesaikan. Betul? Betul. Karena poinnya lebih besar. Dan Jadi, nanggung juga perasaan kalau kaki udah ketangkep nggak dibanting. sama kita ditaruh dulu ke bawah gitu. Nah, kecuali memang berat ya. Ya kecuali memang berat. Kecuali memang udah nggak bisa dibanting, kita cari solusi lain, gitu ya. Oke, misalkan gini nih, mau banting, tangkap, stop, mau dibanting berat, susah. Jadi ada solusi lain, gitu. Praktek dikit. Oke, misalkan, Hop, push. nggak bisa nih, baru, boom, dijatuhin. Ya, gimana caranya supaya bisa menjatuhkan lawan? Oke, kita praktekkan, tapi nggak saya jatuhin, cuman caranya aja ya. Ketika dapat, langsung aja kalian dapat, misal dapat. Kalau mungkin ini dia niatnya memang mau circle-an nih, bukan bantingan, anggap aja ya. Dapat, seret. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ketika mau menyirkel kakinya tuh dilepas. Kalau nggak dilepas, ketika nggak jatuh, bisa-bisa yang nyirkel tadi yang jatuh. Ingat ya, ketika mau circle kakinya harus dilepas. Nah, sebisa mungkin kalian harus bisa mengenai jarak tembak kaki lawan satunya, kayak gini. Hop, push. Nih, ini pas nggak? Kalau di sini kita circle nyampe nggak? Kalau nggak nyampe berarti sedikit agak ditaruh ke depan lagi, misalkan gini. Srep, taruh ke depan baru. Iya, begini. Tergantung teman-teman sih ya, mau ngambil circle-nya itu dari kaki depan atau kaki yang belakang, yang mana yang kena aja ya, yang mana yang nyaman. Ya. Tapi yang enak sih yang kakinya sebelah sana, karena kaki sini lagi kondisinya di udara. Intinya ketika kalian mau melakukan teknik tangkapan langsung circle, itu harus dilepas dulu. Kalau nggak dilepas, ketika lawan nggak jatuh, kita yang jadi jatuhan. Bisa kita yang jatuh. Bahaya ya. Oke, kita coba lagi. Misalkan satu, taruh dikit ke depan, baru teknik circle ya. Usahakan teman-teman, usahakan ketika menyirkelnya posisinya sedikit masih di udara nih. Seret, ini di udara, ini ambil belakangnya ya. Kalau dia sudah taruh kakinya, misalkan dapat, coba rep. Kalau sudah naruh ini, biasanya dia sedikit sudah lebih kuat ya. Masih 50-50 jatuh atau enggak. Tapi ketika misalkan kita nangkep,
Nah, ini jatuhnya masih di udara. Iya. Dia lebih gampang dijatuhkan. Aku uji barusan oleng. Nah, istri saya aja barusan katanya oleng, padahal itu pelan ya. Pelan. Intinya gitu, ketika mau menjatuhkan, syaratnya kaki lawan masih setengah di udara lah. Jadi enak Harus ketika nyapu kaki lawan. Nah, memang harus cepat ya. Kalian nggak bisa cuma nonton satu kali langsung praktek, enggak. Memang harus dilatih Timing. berulang-ulang ya. Tapi ingat teman-teman ya, saran saya lebih baik kalau kalian bisa jatuhkan dengan teknik bantingan, jatuhkan saja dengan bantingan, karena ya poinnya lebih besar. Tapi Dan kalau juga resikonya ini lebih tinggi. lebih tinggi tadi ya, bisa Kalau- ketiban lah gitu. Kalau posisinya kalau kita nggak jatuh, lawannya nggak jatuh, kadang bisa kita yang dijatuhkan sama wasit kalau Itu tadi. bentuknya nggak sempurna. Ya kadang kan ini kan cepet ya, wasit entah ngelihatnya lepas atau belum kan nggak tahu kan, termasuk sudut pandang wasit juga kan. Tapi memang secara kalau kalian nggak pengen jatuh, kakinya dilepas dulu. Jadi namanya teknik sirkelan sih, bukan teknik bantingan sirkelan. Bukan bantingan. Tapi hati-hati ketika misalkan narik circle itu bisa dikatakan tangkap serang ya, Kalau sambil narik langsung circle. langsung circle, bukan tangkap serang. Itu Susah posisinya juga. posisinya kita jatuh kan kalau misalnya gini, posisi kamu nendang. Set gini kan posisi Iya. kita udah lutut di bawah aja sambil megang lawan. Iya makanya kata Jatuh. saya jangan lakukan itu tadi. Jangan lakuin itu bahaya, bisa jatuhan dan juga ya sulit kalau untuk ngelepas itu. Jadi kalau memang melakukan tadi dilepas dulu, dilepas baru di circle. Oke mungkin itu saja ya. Sebenarnya dibanding circlean yang lebih efektif ya kalau misalnya berat Pas serang. gunting aja. Iya. Maksudnya posisinya kan lebih efektif ya. Jadi Iya. berat gunting walaupun hasilnya 50-50. Kadang berhasil kadang enggak, tapi setidaknya Nggak boleh diserang kalau guntingan. resikonya kecil. Dan juga kalau guntingan kan memang dia nggak boleh diserang. Iya. Ketika tangkap gunting. Dan Tapi kan kalau posisinya dekat rapet itu udah pasti bukan ngulur waktu. Walaupun gagal dia nggak akan dikasih ini apa? tapi memang kita membahas sesuai dengan request Iya. saja ya. Jadi Kita membahas sesuai sesuai request. requestnya tadi bagaimana cara melakukan teknik bantingan dengan circle bawah. Ya tadi sudah kita praktekkan ya cara-caranya. Yang pertama tangkap, agak tarik sedikit. Ketika dia belum sampai kakinya mendarat, langsung circlein. Ya. Kalau misalnya teman-teman nanya, ada nggak yang pakai kayak gitu? Ada. Ada yang pakai kayak Saya gitu. pernah loh. Hanya ya memang itu tadi balik lagi karena ya resikonya sangat besar. Jadi harus yakin, harus memang sudah ini banget. Minimal poinnya juga udah leading lah, jangan coba-coba. Tapi kalau memang jatuh memang keras sih, Iya. karena satu kakinya masih di udara. Oke mungkin itu saja ya, teman-teman. Semoga jelas dan ini bermanfaat bagi kita juga ya sebagai wawasan dan pembelajaran juga semuanya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara, bye bye.